Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita dalam mempelajari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan hari ini kita akan membahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rabi. Qala musannif rahimallahu taala babu ma'rifati alamatil i'rabi. Berkata pengarang kitab Al-Ajurramiyah yaitu Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullahu taala, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya i'rab itu ada 4. Ada rafa, nasab, jar dan jazm. Maka sekarang kita mempelajari tanda-tandanya karena setiap i'rab tersebut punya tanda. Baik tanda asli maupun tanda far'i. Jadi nantinya kita akan belajar bahwasanya setiap i'rab itu punya tanda asli dan tanda far'i. Tanda asli untuk i'rab rafa adalah dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah dan jazm sukun. Ini tanda aslinya. Namun karena tidak semua kata berubah harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya, maka ada tanda i'rab far'i, ya, tanda i'rab cabang, ya, dan ini akan kita pelajari di bab ini. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirafi arba' alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah dan ini adalah tanda aslinya. Ya, contohnya jaa Zaidun. Zaidun ya marfu dengan dhammah. Kemudian yang kedua waw. Nah, waw, alif dan nun ini tiga-tiganya merupakan tanda far'i, ya, tanda far'i. Dan cara membedakan i'rab yang asli dengan far'i, kalau tanda far'i ditambahkan kata niyabah, jadi misalnya kalau ja'a Zaidun kan Zaidunnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya. Tapi kalau tanda i'rab far'i kayak waw, alif dan nun, maka dia ditambahkan niyabatan, ya. Misalnya kalimat ja'al muslimuna, ya. Al-muslimuna kan fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamat raf'il waw. Ya, tanda rafanya waw. Tapi kita katakan niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari tanda aslinya dhammah. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Karena dia adalah jam'u mudzakar salim. Kemudian alif, sama alif juga niyabah. Misalnya apa? Ja'al muslimani. Ya, al-muslimani kita katakan al-muslimani fa'ilun marfu'un wa alamat raf'il alifu niyabatan anid dhammati. Li'annahu musanna. Kemudian yang keempat adalah nun. Ya, nun itu terjadi pada al-afal khamsah, ya. Misalnya al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Kita katakan yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, ya. Nah, فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد مطلقا وجمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Adapun dhamma menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad secara mutlak. Kata mutlakon ini merupakan tambahan yang baru saya dapati di kitab beliau, ya, di kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di kitab yang lain, di kitab-kitab syarah-syarah Al-Ajurramiyah yang lain, tidak ada yang menambahkan kata mutlaqan, ya. Ini wallahu alam, apakah ini adalah tambahan yang memang ada pada kitab aslinya. Tapi memang dengan ditambahkan mutlaqan, ini menjelaskan bahwasanya ini berlaku baik untuk yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Karena nanti ketika kita membahas tanda jar, ada istilah fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi, ya. Maka dengan dikatakan fil ismil mufradi mutlaqan wa jam'i taksiril mutlaqan, maka maksud mutlak di sini mencakup baik dia munsharif maupun ghairu munsharif, ya. Nah, nanti insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian pada jamu muannats salim dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Mungkin sekarang kita baca dulu, ya, nanti syarahnya ketika kita membaca syarahnya aja. Wa amal waw fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Adapun waw maka menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat.
fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Pada jamak mudzakkar salim dan pada isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Wahya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Yaitu bapakmu, saudaramu, iparmu, mulutmu dan pemilik harta. Untuk hamuki, kebanyakan ulama pentahqiq itu pasti akan menggunakan domir mukhatabah ya untuk perempuan hamuki, karena memang ipar itu untuk perempuan. Jadi ipar untuk perempuan. Ham itu adalah ipar tapi untuk perempuan. Ya. Misalnya istri kita, kita punya adik, maka adik kita adalah ham bagi istri kita, hamuki. Ya. Nah, kemudian kalau du yang jadi dzumalin ini kan yang istimewa du-nya, artinya mudhaf ilaihnya mah bebas. Misalnya dzumalin, dzu ilmin, ya dzu kamalin dan seterusnya. Nah, wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alifnya ditanda bagi rafa khusus pada isim tasniyah saja, ya. Khusus pada musanna saja. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fil fi'l mudhari'i idza ittasala bi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamir muannatsatil mukhatabati. Adapun nun jadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila bersama dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannatsa mukhatabah. Naam. Kita baca syarahnya. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala lamma bayyana al-musannifu rahimallahu haqiqatal i'rabi wa anwa'ahu wa qassamahu 'ala al-anwa'il mutaqaddimati atba'aha bibabin fi ma'rifati alamatil i'rabi dzakara fihi anna likulli qismin min aqsamil i'rabi allati taqaddamat alamatin yatamayyazu biha an ghairihi. Wabtada'a dzalika birrafi fadzakara anna lirrafi arba alamatin hiya ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ketika musannif berkata pensyarah kitab ini, semoga Allah memberinya taufik, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, ketika musannif yaitu Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullahu taala menjelaskan hakikat tentang i'rab, macam-macamnya, dan membagi i'rab menjadi macam-macam yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu jadi 4. Kemudian beliau mengiringi pembahasan tersebut dengan bab yang membahas tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Musannif menyebutkan pada bab tersebut bahwasannya setiap bagian dari bagian-bagian i'rab itu yang telah disebutkan sebelumnya memiliki tanda. Memiliki tanda-tanda yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan musannif memulai dengan membahas rafa. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya rafa itu memiliki 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif dan nun. Ya, jadi rafa itu punya 4 tanda. Dhammah, wawu, alif dan nun. Di mana dhammah adalah tanda aslinya. Kemudian wawu, alif dan nun adalah tanda far'inya, ya, tanda cabangnya. Wal aslu fi alamati rafi ad-dhammatu fahiya ummul babi wa ma'adaha naibun anha farraf'u lahu arba'u alamatin wahidatun asliyatun hiya ad-dhammatu wa salasun far'iyatun yal waw wal alif wan nunu. Dan asalnya, ya, tanda rafa itu adalah dhammah, dan dia adalah inti dari bab ini, ya. Dan apa yang selainnya merupakan ganti darinya. Maka rafa itu punya 4 tanda, 1 asli yaitu dhammah, dan 3 itu far'i cabangnya, ya, yaitu wawu, alif dan nun. Fal alamatul ula wa hiya dhammatu takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a. Maka tanda yang pertama yaitu dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Maksudnya apa? Ya. Jadi ini cara memahami bab mengenal tanda i'rab ini adalah gini. Setelah kita mengetahui ya rafa punya 4 tanda, dhammah, wawu, alif dan nun, maka kita perlu tahu apa saja kata yang ketika rafa tandanya dhammah. Apa saja kata yang ketika rafa tandanya wawu. Apa saja kata yang ketika rafa tandanya alif, dan apa saja kata yang ketika rafa tandanya nun. Itu cara memahami bab ini, ya. Nah, maka sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu apa saja yang ketika rafa tandanya dhammah. Beliau menyebutkan ada 4. Al-awwalu al-ismul mufradu wal muradu bihi huna ma laysa musannan wala majmu'an wala min al-asma'il khamsati nahwu Muhammadun. Yang pertama adalah isim mufrad.
Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah isim yang bukan musanna, ya, bukan dua, bukan pula jamak, bukan pula termasuk isim yang lima. Ya, jadi isim mufrad adalah yang bukan dua, bukan banyak, bukan pula isim yang lima. Contohnya Muhammadun. Muhammadun ini kan mufrad dia, karena artinya seorang Muhammad. Wa minhu qauluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah ayat 29. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah. Di sini Muhammad kenapa marfu'nya dengan dhammah? Karena Muhammad adalah isim mufrad. Maka ketika rafa tandanya marfu. Kalau pertanyaannya kenapa dia marfu? Karena Muhammadun Rasulullah ini adalah contoh kalimat mubtada khobar, jumlah ismiyah. Di mana mubtada itu harus marfu, ya, dan isim mufrad ketika marfu tandanya dhammah. Nah, fa Muhammadun ismun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu, maka Muhammad di sini adalah isim yang dirafakan dan tanda rafanya adalah dhammah. Nah, wasani jamu taksiri wa huwa al-jamu alladhi takassarat surata mufradihi ay taghayyarat nahwu rijalun jam'u rajulin taghayyarat suratuhu bi ziyadatil alif ba'da al-jimi wa minhu qawluhu ta'ala minal mu'minina rijal. Al-Ahzab ayat 23. Rijalun ismun marfu'un wa alamat rafi dhammatu li'annahu jam'u taksirin. Yang kedua adalah jamak taksir. Jadi kelompok kata yang ketika rafa tandanya dhammah, yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Jadi jamak taksir kalau menduduki posisi marfu dia tandanya dhammah juga. Apa itu jamak taksir? Dia adalah jamak yang berubah bentuk mufradnya. Ya, takasaratu kan dari kata kasara yukassiru, terpecah, ya. Terpecah bentuk mufradnya. Maksud terpecah adalah taghayyarat, berubah bentuknya. Contohnya rijalun, jamak dari rajul. Itu kan berubah, ya. Berubah gambarannya dengan menambahkan alif dan jim. Dengan menambahkan alif setelah jim. Asalnya rajulun, ra jim lam. Tapi ketika jadi jamak rijalun ada tambahan alif setelah jim. Ini namanya jamak taksir. Karena mufrad sama jamaknya berbeda. Disebut jamak taksir karena dari kata kasara, ya, artinya pecah, hancur. Susunannya hancur gitu, ya, berubah. Di antaranya contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijal. Di antara orang beriman itu ada para laki-laki. Maka di situ rijalun marfu dengan dhammah. Rijal isim yang dirafahkan dan rafahnya adalah dhammah karena dia adalah jamak taksir, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, kata yang ketika marfu tandanya dhammah adalah jam'ul muannatsis salim, ya. Wasalisu jam'ul muannatsis salimu wa huwa jam'ul inasi alladhi khutima mufraduhu bi alifin wa ta'in mazidataini. Yang ketiga adalah jamak muannats salim, yaitu jamak untuk perempuan yang ditutup mufradnya dengan alif dan ta tambahan. Maksudnya asalnya misalnya yang sana misalnya apa? Aku jadi lupa sih. Mukminah, ya, misalnya mukminatun, ya. Mukminatun itu ditambahkan alif dan ta di akhirnya, jadi mukminatun gitu, ya. Nah, wa udifa ila ta'nisi li'anna mufradahu muannasun wa udifa ila salamati li'anna al-mufrada fihi salima min at-taghayyuri. Misaluhu al-mu'minatu jam'u mu'minatin. Qala Allah Ta'ala idza ja'akumul mu'minat fal mu'minatu ismun marfu'un wa alamat rafi dhammatu li'annahu jam'u muannasin salimun. Nah, dan ditambahkan kepada ta'nis, ya, dan ditambahkan kepada namanya ta'nis karena mufradnya muannas. Kan namanya jamak muannas salim. Jadi Syaikh Utsaimin lagi mau jelasin kenapa dinamakan jamak muannas salim. Karena mufradnya muannas. Wa udifa ila salama, dan ditambahkan, ya, istilah selamat, kan istilah jamak muannas salim. Jamak muannas yang selamat. Kenapa dibilang selamat? Li'anna al-mufrada fihi salim min at-taghyiri, karena mufrad itu selamat dari perubahan. Enggak kayak rajul yang jadi rijal, itu kan ada tambahan huruf. Tapi kalau mukmin, ya, atau mukminah jadi mukminat, enggak ada tambahan huruf, ya. Urutan mukminnya sama persis. Cuma ujungnya aja yang ditambah. Itu kenapa dia namanya jamak muannas salim, karena dia selamat dari perubahan mufradnya ketika berubah ke jamaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kalian ya para wanita beriman. Maka al-mu'minat di sini, ini surah Al-Mumtahanah ayat 10. Al-mu'minat di sini sebagai isim yang dirafa'kan dan rafa'nya adalah dhammah karena dia adalah jama' muannas salim. Nah, wal aula an yuqala fil mawdi'is salisi al-jam'u alladhi khutima bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma ulhiqa bihi. Dan lebih utama untuk dikatakan untuk tema yang ketiga, untuk tempat yang ketiga, jamak yang diakhiri dengan alif dan ta tambahan dan apa yang menyerupainya. Jadi menurut beliau harusnya jangan cuma dibilang jamak muannas salim doang, tapi juga yang mulhaq dengan jamak muannas salim. Karena kemarin udah dibahas ya. Jadi mulhaq itu serupa dengan jamak muannas salim. Ya. Begitupun jamak mudzakkar salim dia juga ada, ya. Musanna juga ada musanna, ada mulhaq bil musanna. Ada jamak mudzakkar salim, ada mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Jadi mulhaq itu serupa. Serupa itu bentuknya sama, tapi konsepnya beda. Ya, seperti yang sudah sering kita bahas, misalnya isnani. Isnani itu kan bukan isnun wa isnun, tapi wahidun jadinya isnan. Sementara konsep musanna itu harus kayak gitu. Muslimun wa muslimun jadinya muslimani. Sementara isnani nggak bisa. Isnani itu nggak bisa kita bilang isnun wa isnun jadinya isnani, ya. Seperti itu. Nah, fayandariju fi ala hadzal wadi salah satu anwa'in, ya. Maka bertingkat-tingkat, ya, di atas tempat ini 3 macam. Ahaduha maka muannasan wa jumi'a jam'a muannasin salimin kal hindati jam'u hindin. Yang pertama adalah apa yang memang muannas dan dijama dengan jamak muannas salim. Contohnya hindat, jamaknya hindun. Jadi hindun, seorang hindun. Al-hindat, ya, sekelompok wanita yang bernama hindun. Misalnya di sekolah ada 3 orang yang namanya hindun. Kemudian datang bareng-bareng nih 3 orang, kita katakan ja'atil hindatu, telah datang para hindun, ya. Nah, wasani makana jam'an li ghairi muannasi wa khutima bil alifi wat ta'i mislu al-hammamatu fal hammamu mudzakkarun wa yajri alaihi al-hukmul madhkuru, ya. Yang kedua, apa yang aslinya jamak yang bukan jamak muannas, tapi dia diakhiri dengan alif dan ta. Contohnya hammamat, al-hammamat, ya. Al-hammamat itu artinya adalah toilet-toilet, ya. Maka hammam kan kalau toiletnya tunggal mufrad kita bilangnya hammam gitu, ya, kamar mandi atau toilet. Tapi ketika jamak kita bilangnya hammamat. Ini kan aneh, ya. Jadi ketika mufrad dia mudzakkar, tapi ketika jamak dia muannas, al-hammamat. Wa yajri hukmul mazkur, maka berlaku kepadanya hukum yang telah disebutkan. Jadi al-hammamat itu ya sama kayak jamak muannas salim, nanti ketika rafa tandanya dhammah, ya. Nah, wa na'u salisu ma ulhiqa bihi mimma akhiruhu alifun wa ta'un wa laysa jam'an, ya. Mislu arafatun, ya, contohnya arafat, ya. Jadi macam yang ketiga itu apa yang mirip dengan sesuatu yang akhirnya alif dan ta padahal dia bukan jamak, ya. Contohnya arafat. Arafat itu artinya padang Arafah, ya. Padang Arafah kan nama tempat, ya. Dan dia cuma satu tempatnya. Artinya memang Arafat ini memang dari sononya namanya Arafat, ya. Jadi dia bukan jamak. Makanya dia dibilangnya mulhaq. Mulhaq dengan jamak muannas salim, ya. Fahiya kalimatun la tadullu ala jam'in lakinnaha ta'khudhu ahkamal jam'il makhtum bil alif wa ta'i. Maka Arafat itu adalah kata yang tidak menunjuk ke atas jamak, akan tetapi dia mengambil hukumnya jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Artinya mulhaq dengan jamak muannas salim dihukumi juga dengan jamak muannas salim. Misalnya ketika rafa, misalnya kita katakan hadihi arafatun, gitu, ya. Hadihi arafatun, ini adalah padang Arafah. Ya, kenapa dia dhammah? Karena dia mulhaq dengan jamak muannas salim. Di mana jamak muannas salim ketika marfu tandanya dhammah, ya. Nah, warabi'u al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un
Yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Min lawahiqihi, dari akhir-akhirnya. Ya, jadi nggak bersambung pada akhirnya, ya. Wa minhu yaghfiru fi qouli ta'ala fayaghfiru liman yasha. Dan diantaranya adalah kata yaghfiru di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru liman yasha. Maka Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Al-Baqarah 284. Fayaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'un min lawahiqihi. Ya. Maka ya, yaghfiru adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dan rafa'nya adalah dhammah karena tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Wa syartuhu an la alla yataqaddam alaihi nasibun wala jazimun kama sayati. Fa in taqaddamahu nasibun aw jazimun taghayyara hadzal hukmu. Syarat agar fi'il mudhari ini marfu dengan dhammah, dia tidak didahului oleh amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Maka jika ia didahului oleh amil yang menasabkan atau menjazmkan, maka berubah hukum ini, ya. Jadi kalau misalnya yadhabu aja lah ya. Yadhabu Zaidun. Kenapa yadhabu marfu? Kenapa yadhabu dhammah? Karena dia marfu, sementara fi'il mudhari yang enggak bersambung akhir sesuatu tanda rafanya dhammah yadhabu. Tapi kalau ada lan depannya, lan yadhaba Zaidun, jadi fathah karena dia mansub. Kalau ada lam jadi sukun, lam yadhab Zaidun karena dia majzum, ya. Nah, wala wahiqul mudhari khamsun. Dan yang mengiringi fi'il mudhari itu ada 5. Mengiringi itu maksudnya yang ada pada akhirnya, ya. Awaluha nunul inasi. Yang pertama adalah nun untuk perempuan. Wala yaqulu nunun niswati fil asahi liikhtisasin niswati bil inasi min banati adama wal amru amu min dalika. Ini fakta menarik, ya. Ini baru baca di sini nih. Yang pertama adalah nun inas, ya, dan tidak dikatakan nunun niswah pada pendapat yang paling sahih. Ya, terserang aneh dari dulu bilangnya nun niswah, ya. Karena memang di beberapa kitab seperti itu nun niswah. Nah, kata beliau ini, kata saya Shalih Al-Utsaimin, ya, jangan dibilang nun niswah. Kenapa? Karena nun niswah itu, ya, khusus untuk perempuan dari jenis, ya, manusia. Sementara hewan-hewan nggak bisa dibilang niswah. Makanya lebih tepat al-inas. Wal amru am min dzalik, dan perkara ini lebih umum dari yang demikian. Artinya kalau nun inas itu mencakup mau dia perempuan, mau dia hewan yang betina gitu, ya. Mungkin kalau bahasa kita kayak gitu, ya. Kan ada istilah perempuan, ada istilah betina gitu, ya. Kalau perempuan ya buat manusia aja. Kalau betina ya buat hewan aja. Mungkin ada istilah yang lebih umum dari itu. Nggak tahu ya kalau dalam bahasa kita, ya. Tapi di Arab kayak gitu, ya. Kalau niswa itu untuk manusia, inas untuk semuanya, ya. Nah, jadi yang bersambung dengan fi'il mudhari adalah nunun niswa. Misalnya apa nunul inas itu? Contohnya misalnya kalau yadhabu jadi yadhabna dan tadhabna. Itu namanya nun inas, ya. Kemudian yang kedua, wasaniha nunut taukidi khafifatan aw saqilatan. Yang kedua adalah nun taukid, baik yang khafifah, yang ringan ataupun yang berat. Misalnya yadhabu, kalau bersambung dengan nun taukid yang berat jadinya yadhabanna. Kalau yang ringan jadinya yadhaban. Ya, itu nun taukid. Wasalisuha aliful isnaini. Yang ketiga adalah alif musanna. Alif musanna contohnya yadhabani, tadhabani. Warabiuha wawul jamaati. Yang keempat waw jamaah. Contohnya yadhabuna, tadhabuna. Wa khamisuha ya'ul mukhatabati. Yang kelima ya mukhatabah. Contohnya apa? Contohnya tadhabina. Karena yang mukhatabah itu ya pada anti, ya, tadhabina, ya. Nah, jadi itu yang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Artinya fi'il mudhari itu yang marfu'nya dengan dhammah hanya pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Jadi kalau kita tasrif nih, ya, yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna.
tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Maka perhatikan, yang baknya nggak ada apa-apanya itu yang ketika rafa dhammah. Tapi yang bak nyambung sama alif, sama waw, sama nun, ya maka nggak. Berarti kan yang nggak nyambung itu kayak huwa yadhabu, kemudian hiya tadhabu, anta tadhabu, kemudian ana adhabu, nahnu nadhabu. Ada 5 ya. Dari 14 ada 5 yang ketika rafa dhammah. Karena sisanya itu macam-macam. Ada yang nanti dengan subutun nun, ada yang mabni ya. Nah, fahaula'il khamsu hiya lawahikul fi'l mudhari. Maka kelima hal tersebut adalah yang mengiringi fi'l mudhari. Lawahik itu mengiringi tapi di ujung ya. Nah, wal alamatu tsaniyatu wa hiya al-wawu takunu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Dan tanda yang kedua, ya, jadi kita tadi sudah selesai ya. Jadi kalau untuk dhammah ada 4 ya. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhiran sesuatu. Sekarang kita bahas tanda yang kedua, yaitu wawu. Ya. Wal alamatu tsaniyatu wa hiya al-wawu takunu alamatan rafi fi mawdi'aini. Tanda yang kedua yaitu wawu menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat. Tapi ini afwan ya, nanti audionya kepanjangan. Mungkin kita bagi 2 ya, sampai sini dulu insyaallah. Pada audio yang kedua kita lanjutkan tanda rafa yang kedua yaitu tentang wawu, kemudian alif dan juga nun ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.